Nama saya Agus Bayi selaku pengelola Mangrove Center, bisa dikatakan juga inisiator Mangrove Center. Dulu Mangrove Center ini semula kita buat itu pada tahun 2001. Selamat malam kakak, para sahabat konten. Seperti biasa setiap hari Rabu malam kita ada live IG namanya Obrolan Warung Kopi. Malam ini super spesial sekali narasumber yang hadir. Selamat malam Bapak Agus B. Malam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Pak Agus ya. Alhamdulillah sehat. Buat teman-teman mungkin yang belum mengenal Bapak Agus B ini bisa dibilang lokal heroesnya Balikpapan ini. Beliau ini pejuang mangrove. Bisa diceritakan sedikit nggak Pak kepada teman-teman bagaimana perjuangannya dimulai dari tahun berapa? Baik, terima kasih. Saya terima kasih bisa diundang ke kedai kopi Tamanis ini. Ya. Saya sebelum memulai saya ingin menyapa kepada sahabat-sahabat semuanya, sahabat pecinta lingkungan, sahabat pecinta mangrove juga. Kebetulan yang ada di malam ini di tempat ini, perkenalkan nama saya Agus Bey. Ya, saya selaku juga penggiat ya, di penggiat lingkungan, terutama adalah hutan mangrove. Saya juga sedikit ingin menyampaikan bahwa keberadaan hutan mangrove di Kota Balikpapan ini saat ini sudah mulai menggeliat. Justru di beberapa daerah sekarang hutan mangrove sudah menjadikan suatu jasa destinasi. Jadi tidak serta-merta bahwa hutan ini begitu saja jadi terus jadi hutan yang begitu bagus terus bisa jadi destinasi, enggak. Karena kita peduli aja dulu. Karena kita berada di kawasan mangrove ini persis di depan muka rumah kita. Jadi kalau saya melihatnya juga sangat miris sekali dulu ya. Untuk mau jalan aja ke belakang susahnya bukan main. Belum lagi persoalan nyamuk, agas dan macam-macam. Dan sebetulnya wilayah di Geraha Indah dulunya alami. Mangrove itu alami sebenarnya. Namun terjadi alih fungsi lahan, memang itu adalah punya milik hak garap kelompok tani. Memang dilema ya, kita mau melakukan harus pertama perlu pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, ya, materi, ya, terus juga keluarga. 5 ini yang harus didukung. Bagaimana ketika saya memulai tahun 2001 itu, ya bisa dikatakan ya, kalau bisa tertatih-tatih, apa yang, karena waktu itu ya modalnya modal sendiri. Waktu itu juga saya belum memahami secara detail tentang persoalan acara pola tanaman. Jadi yang terpenting saya harus adakan aksi dulu. Perkara itu sukses dan tidak itu kan proses. Walaupun apa kata orang dulu bilangnya melakukan itu hal-hal yang kayaknya percuma, nggak masalah karena memang Menguntungkan. nggak menguntungkan. Ya karena gini, kalau mau melakukan sesuatu artinya dilihat dari apa manfaatnya. Tapi bagaimana mangrove itu kembali dulu. Proses itu juga berjalan selama 8 tahun. Kita harapannya bukan harapan karena pujian manusia, tetapi semua adalah perintah, semuanya menjaga lingkungan itu perintah. Perintah siapa? Ya Al-Quran sendiri juga memerintahkan bagaimana menjaga lingkungan, menjaga hutan, itu perintah. Ketika sudah lingkungannya menjadi rusak, nanti akibatnya kepada manusia. Ini suatu contoh. Mungkin ketika dulu mangrove ini dibabat, terjadinya
angin puting beliung waktu tahun 2001 bukan karena kebetulan, betul. Nggak ada yang kata kebetulan di bumi ini, karena segala sesuatunya ini dampak daripada apa yang kita perbuat. Nah, berjalannya waktu sehingga kalau saya lakukan dengan sendiri waktu itu terasa tidak punya banyak kemampuan. Nah, kebetulan saya waktu itu di 2009 ini menjadi ketua KNPI PK Kecamatan Balikpapan Utara waktu itu. Nah, dengan bantuan ketua DPD KNPI waktu itu, ketuanya Pak Muhaimin. Muhaimin. Alhamdulillah, beliau sangat support sekali terhadap kami, itu sangat support sehingga ini jadikan semacam programnya PKKNPI waktu itu. Ketua Muhaimin sangat respect sekali, dan waktu itu Pak Wali Kotanya masih Pak Imdad. Bahkan sorongan dia ketika saya bagaimana mau ketemu Pak Imdad subuh sama beliau itu dikasih tahu, ini Pak Imdad besok pagi ini ada penanaman di Margasari. Jadi beliau nyampaikan, sehingga ketika menyempatkan waktu ketemu Pak Wali Kota Pak Imdad, akhirnya persis tanggal 5 Juni tahun 2010, tepatnya Hari Lingkungan Hidup itu, Pak Wali Kota Pak Imdad Hamid, Haji Imdad Hamid, beliau sangat memang concern waktu itu. Segera ini di launching Pak Agus. Ya, alhamdulillah, karena memang keinginan kita untuk memerlukan secara legalitas pengakuan pemerintah. Artinya pengakuan bahwa memang mangrove ini sebetulnya mangrove ini saya tidak punya sejengkal tanah kok di situ. Ya. Kalau dipikir-pikir ya ngapain nih, sejengkal tanah aja saya nggak punya di situ. Iya. Bukan tanah saya milik saya, ya kan? Tapi alhamdulillah dengan keberadaan mangrove di situ, ternyata saya berpikir dulu lahan tersebut lahannya pemerintah. Saya berpikirnya begitu. Ternyata setelah launching maka timbullah surat-surat, ada yang mengaku punya ini. Ternyata yang saya tanam itu lahan pemerintah juga. Jadi baru tahu ketika saya sudah ada launching begitu jadi wisata, muncullah. Ternyata itu lahan pemerintah. Yang terpenting adalah bahwa mangrove itu punya luar biasa. Luar biasa terhadap apa? Persoalan namanya yang dikatakan global warming. Itu namanya salah satu penyerap karbon tercepat. Ini bukan katanya kajian kita bersama kawan-kawan akademisi ya, bahwa serapan karbon di mangrove center ini per hektarnya 40 ton. Saya tidak pernah berpikir mangrove ini mau jadi seperti ini enggak. Tapi saya mau orang berkata apa tetap saya jalan. Alhamdulillah juga di tahun 2017 saya diganjar Kalpataru oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Saya tidak pernah berangan-angan dapat Kalpataru juga tidak. Di sebelumnya juga ada penghargaan dari Bapak Wali Kota, Bapak Rizal Effendi 2014 juga alhamdulillah beliau juga dukungan itu juga luar biasa. 2014 kemudian saya juga pernah diundang oleh Bapak Presiden juga waktu itu di Solo. Jadi sebagai penggiat lingkungan hutan mangrove. Singkat cerita, di 2018 justru dikasih penghargaan lagi oleh Bapak Gubernur ya, dalam hari ulang tahun Kalimantan Timur. Menyusul kemudian, kalau penghargaan dari luar ya apalah artinya penghargaan, yang terutama yang terpenting adalah bahwa eksis kita, komitmen kita, bagaimana kita menunjukkan Balikpapan ini, apalagi menghadapi nanti pintu gerbangnya IKN ini adalah Kota Balikpapan. Penyangga IKN. Nah, untuk itu namanya penyangga berarti penopang juga. Sama juga mangrove juga ada hutan penyangga, hutan zona inti. Zona intinya misalnya mangrove, ada hutan penyangga. Kalau penyangganya rusak pasti mangrove-nya pasti rusak. Pertanyaan dari Dwiki. Ya. Selama berkecimpung di dunia pelestarian mangrove itu, apa tantangan terbesar atau mungkin hambatan terbesar dari seorang Bapak Agus Bey ini? Iya, sebetulnya nggak mau cerita aja sebetulnya, hambatannya banyak. Nggak mau cerita. Nyata dari materi pasti Pak ya, karena kan materi kalau sendiri kan. Nanti kalau bercerita bilang tantangannya pasti dalam materi lah. Karena untuk melakukan operasional seperti itu
selama pandemi kita tutup ya. Ya. Selama pandemi tutup ya kita menyadari karena untuk kepentingan kebersamaan kita supaya pandemi ini cepat berkurang, cepat pulih kembali, normal kembali, sehingga perekonomian, keberadaan peningkatan ekonomi ini bisa berjalan kembali. Istilahnya kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Iya, seperti itu gitu. Saya ketika mau melakukan sesuatu karena kita tidak punya stand untuk area ya, rest area, akhirnya saya buat bangun. Begitu kita bangun, ada yang datang, Pak Agus buat apa? Saya bilang rest area, tempat-tempat untuk duduk sementara menunggu ya buat ini. Pak Agus bisa saya bantu atapnya, jadi bantu. Nah, begitu juga tempat ini toilet nggak ada, ya alhamdulillah juga ada yang bantu membuat toilet. Ketika ini pas ada tamu yang datang mau sholat terlalu jauh bisa meninggalkan supaya cepat ini saya buat ruang sholat. Yang terpenting sarana fasilitas ini walaupun sedikit-sedikit saya akan membuat itu orang semakin nyaman. Minum dulu Pak. Ya. Kita lagi ada di kedai hitam kedai kopi hitam manis di Karyangau ini. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah saya juga saat ini lagi untuk bisa membantu ke depan. Akhir-akhir ini kan juga lagi ngembangin YouTube, ya kan, alhamdulillah. Jangan lupa di subscribe tuh channelnya Agus B kalau dicari itu kan. Jadi kalau channelnya Agus B ya, saya membuat YouTube apabila YouTube-nya berkembang, saya bisa membangun sarana-sarana. Selain peka terhadap lingkungan, ya peka juga terhadap perkembangan zaman. Jadi media sosial pun beliau aktif loh. Alhamdulillah. Instagram, kemudian Facebook juga ada. Di Twitter kayaknya sudah mulai kurang ya. Saya belum ke Twitter dulu ya kan. Jadi, tapi sempat ada akun Agus B itu apakah anak yang ngelola atau? Enggak, saya dulu. Cuman saya enggak ke Twitter dulu karena di Twitter ini ya maklum lah kan orang-orang banyak lebih pejabat itu. Tensi banget nantinya takutnya seperti itu ya gitu loh. Jadi selama ini memang saya handle semua. Alhamdulillah. Jadi saya membuat webnya juga sendiri. Saya belajar semuanya. Ada webnya juga ya? Iya. Webnya apa? Webnya www.mangrovecentergraha.com. Mangrovecentergraha.com. Saya buat webnya. Dan juga saya YouTube-nya juga editingnya saya buat sendiri. Cuman yang kameramennya ganti-ganti. Nanti ngeditnya aja bagaimana saya membuat pola. Dengan terakhir di YouTube itu pelepasan bekantan saya lihat. Nah, itu bekantannya itu dari mana? Ya, kok bisa nyasarnya ke Graha atau gimana? Enggak, kemarin itu dari Tenggarong. Oh, dari Tenggarong. Iya, dari Tenggarong, rupanya kan mencari tempat pelepasan bekantan yang paling aman di mana. Okay. Ternyata dari BKSDA Tenggarong menelpon BKS Balai Besar di Samboja, coba koordinasi dengan Pak Agus, tempat Pak Agus paling strategis lah, seperti itu. Aman lah kalau tempat Pak Agus. Itu tempat juga ada pesut atau ya, waktu itu ya? Lumba-lumba itu begini ceritanya. Yang balik lagi itu kan tahun 2016 itu. Itu ada juga warga menemukan itu, menginformasi ke Mangrove Center. Cuman mau evakuasi ini pasang sur banget. Jadi nggak bisa diangkat juga susah. Karena memang induknya besar. Jadi yang kita angkat yang anaknya yang mati ya. Jadi yang mati saya juga nggak tega. Jadi tanpa menyadari HP saya semuanya di kantong karena merasa iba, jadi saya turun langsung semua drop HP dua-duanya saya drop. Langsung keder semua, saya kira ada telepon sekalinya jam semua itu HP. Jadi masih baru-barunya dulu itu apa namanya? BlackBerry ya. Dua-duanya jam. Jadi anaknya dulu kita angkat, induknya jam 11 malam kita giring keluar. Saya kira sudah aman. Balik lagi 3 hari kemudian induk ini betapa nalurinya kuat ya. Mencari anak di tempat itu lagi. Balik lagi. Jadi diangkat lagi, saya buat ke tengah lagi. Saya sedih banget. Ada pesan-pesan lah buat teman-teman muda. Iya. Kalau pesannya kepada adik-adik kita, kawan-kawan kita, termasuk pelaku-pelaku lingkungan. Ayo kita gak usah sungkan-sungkan untuk mau diskusi. Jadi mudah-mudahan harapan saya harus ada nanti melahirkan Agus-Agus lagi. Jadi pengen saya melahirkan Agus-Agus lagi. Kalau diteruskan bisa sampai besok ini karena banyak banget ini. Jadi kalau untuk yang ingin belajar tentang dunia pengmangrovean itu seperti apa, bagaimana awal mula dari bibitnya, kemudian pengolahan sampai tumbuh itu, kemudian bagaimana merawatnya biar bisa tetap
hidup gitu kan, bisa langsung ke Mangrove Center. Jangan lupa di follow akun Instagram @gus.bay, kemudian Mangrove Center Balikpapan ya. Ya, Mangrove Center Balikpapan. Terus juga jangan lupa juga YouTube-nya. Paling penting ini, YouTube-nya. tolong dibantu ya kan. Dibantu. Mumpung masih gratis, subscribe ya kan. Gratis. Cari aja di Agus B itu YouTube-nya. Mumpung gratis juga ya, dibantu juga, ditonton juga karena YouTube ini selain subscriber butuh 1.000 juga butuh 4.000 jam tayang. Oke, terima kasih buat teman-teman konten yang sudah menyaksikan obrolan warung kopi malam ini. Oke, terima kasih Pak Gus. Baik, terima kasih. Sampai ketemu. Baik.